Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elisius Mariano Mangiunang, NIM 19120029, kelas A, program studi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisa 10 halaman web yang sudah saya buat dalam bentuk makalah. Oke, jadi ini makalahnya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pada makalah ini yang pertama ada halaman judul, ada covernya. Ini. Jadi ini nama saya. Setelah itu ada kata pengantar. Kita lanjut. Ada juga daftar isi. Jadi halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Lalu pada daftar isi ini ada bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari 3 baris. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Pada bab 2 ini terdapat pengertian user interface, usability, dan user experience. Lalu ada juga pengertian interface. Oh, ini sudah, berarti mohon maaf. Oke, pembahasan ini ada pengertian ini, dan juga ada 10 macam website. Pada bab 3 penutup ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, kita masuk pada bab 1, latar belakang. Saya bacakan sedikit. Sekarang ini web telah begitu populer di berbagai kalangan di masyarakat, karena masyarakat menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi web ini sudah banyak digunakan untuk mencari berbagai hal, mulai dari informasi pendidikan dan juga lain sebagainya. Oke, itu pada bagian latar belakang. Nanti bisa dilihat kerja rumusan masalah, apa itu user interface, apa itu user usability, apa itu user experience. Tujuannya untuk kita bisa mengetahui tujuan dari ketiga rumusan masalah di atas. Yang berikut adalah bab 2. Bab 2 ini pembahasan. Pada yang pertama ini ada pengertian ini. Kita masuk yang bagian A, pengertian user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang akan menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagian dari tampilan sebuah produk. Yang berikut adalah pengertian user usability. Usability merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa efisien dan efektif seorang dapat menggunakan suatu produk ataupun interface, dan seberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Jadi menurut Nielsen pada tahun 1994, usability mempunyai 5 komponen penting, yaitu ada learnability, efficiency, memorability, errors, dan activation. Nah, di sini ada satu pertanyaan, mengapa usability penting? Jadi di sini usability itu penting karena pengguna yang merasa tertarik dan senang terhadap produk yang kita akan hasilkan terus menggunakan produk tersebut. Hal menguntungkan lainnya bahwa mereka akan mulai merekomendasikan produk kita kepada rekan-rekannya. Hal ini tentunya meningkatkan tingkat penggunaan dan loyalitas dari pengguna, yang berdampak secara langsung terhadap pendapatan dari produk tersebut. Nah, yang berikut adalah pengertian user experience. User experience atau UX sesuai arti dalam bahasa Indonesia itu ada pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna ini diberikan di website atau software kepada penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kalau dulu itu aplikasi mempunyai usability yang bagus saja cukup. Sekarang sebuah aplikasi juga harus memiliki user experience yang bagus. Nah, untuk contoh dari user experience itu sendiri, misalnya saat kita membuka Instagram atau WhatsApp kita sampai berjam-jam tanpa kita merasa bosan, atau saat kita chattingan itu berapa lama barang-barang, saat kita mencari barang-barang jualan di toko online, jika kita tidak bosan, berarti
kita sudah menikmati user experience yang sudah diberikan oleh Instagram, WhatsApp, dan juga toko online tersebut. Dan juga itu artinya penerapan user experience di smartphone yang kita gunakan itu sudah sangat baik. Oke, kita langsung pada intinya 2.2 ini, yaitu menganalisa 10 macam website. Yang pertama adalah Google. Oke, jadi untuk Google ini untuk layout atau tata letak. Dari menurut saya, layout atau tampilan pada halaman google.com sangat user friendly. Maksudnya kita orang baru mengenal internet, mereka tidak bingung ketika ingin mencari informasi yang diinginkan, di mana background dari Google ini sendiri berwarna putih dengan teks dan halaman pencarian di bawahnya, membuat siapapun yang mengakses Google akan terfokus pada halaman web tersebut. Yang berikut tipografi atau gaya penulisannya. Banyak orang juga penasaran dengan jenis font atau huruf apa yang digunakan untuk logo baru Google. Sebagian besar berpendapat font yang digunakan adalah Future, Century Gothic, atau Relish Pro, tapi ternyata semuanya salah. Inilah jenis font yang digunakan Google di logo baru. Ya, ini dia. Tapi ternyata Google sudah membuat font sendiri yang bernama Google Productions. Jenis font ini nantinya digunakan dalam desain sebagai produk yang ada. Pada pewarnaan juga sudah bagus, dia RGB colors yang terdiri dari 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Terdiri dari 5 huruf juga, yaitu GOOGLE. Oke. Jadi untuk warna biru ini memiliki peran berfungsi untuk fokus pada uang. Dalam sejarah pendirian Google ditakdirkan. Oke, yang berikut warna merah. Warna merah ini memiliki peran yang berfokus pada uang. Dalam sejarah pendirian Google didirikan sebagai suatu perusahaan internet yang akan menghasilkan uang dari dunia maya. Ikut warna kuning. Warna kuning berarti Google ingin berperan penting dalam sosial internet dan ia terbuka untuk siapa saja. Dan yang warna yang keempat adalah hijau. Warna ini berarti bahwa Google memiliki penampilan yang berbeda dengan perusahaan internet yang lain. Google ingin tampil beda. Jadi menurut saya sendiri, untuk paduan warnanya sudah sangat bagus. Tidak membuat mata sakit saat kita menggunakan. Dia sangat cocok. Itu mengapa alasan saya sampai sekarang masih menggunakan Google. Yang berikut dari gambar. Gambar pada tampilan Google sangat sederhana, namun karena setiap harinya menampilkan gambar yang berbeda-beda, jadi menciptakan suasana yang tidak monoton dan menimbulkan rasa nyaman bagi penggunanya. Jadi saya sendiri merasa nyaman menggunakan Google. Yang berikut susunan menu. Ini adalah susunan menunya. Jadi susunan menu pada Google sangat gampang dipahami dan sudah bagus. Pengguna tidak terlalu sulit untuk memahaminya karena setiap menu sudah ditampilkan dengan jelas dan betul-betul menunjukkan fungsi dari setiap menunya. Jadi ini menunya ada banyak. Yang berikut desain. Oke, jadi desain dari Google ini bisa dikatakan sederhana, tapi kesederhanaannya membuat user untuk setiap kalangan bisa dengan mudah mempelajari dan dengan cepat menyukai desainnya. Oke, jadi siapa saja bisa mengerti dengan gampang saat menggunakan Google. Yang berikut ergonomis. Keamanan website Google sangat baik. Karena itulah salah satu pendukung banyaknya user menggunakan Google dan menjadi top website yang paling banyak digunakan saat ini. Yang berikut kenyamanan. User nyaman menggunakan Google karena selain aman, menu dan fitur terdapat pada Google mudah untuk dipelajari. Dan juga efisien. Google sangat efisien digunakan karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam waktu cepat dan memberikan informasi oleh user. Yang kedua, usability. Ya, Google ini menjadi situs yang paling banyak digunakan oleh setiap orang karena menjadi search engine yang paling cepat untuk memberikan informasi dari setiap informasi yang penggunanya cari. Oke, untuk web yang kedua adalah di sini saya mengambil YouTube. Oke, ini tampilan untuk gambar YouTube-nya. Saya perbesar. Oke, jadi YouTube adalah sebuah situs web
berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada tahun 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai video. Oke, jadi ini ada beberapa kriteria user interface. Oke, ini beberapa karakteristiknya. Clear atau kejelasan adalah elemen yang paling penting dari user interface. Jadi pada analisis ini, aplikasi YouTube ini memberikan label-label terhadap menu yang ditampilkan. Oke, piring ini dimana YouTube pada navbarnya sudah ada ikon pemutar video, namun tidak memberikan kejelasan apa yang dimaksud. Dengan ikon saja kita sudah mengerti bahwa itu adalah ikon pemutar video. Yang concise atau ringkas. Jadi ada beberapa aplikasi yang menampilkan menu secara berulang-ulang dan membingungkan penggunanya. Namun pada aplikasi YouTube ini, YouTube tidak memberikan tampilan yang berulang-ulang dan sulit dipahami oleh pengguna. Secara tidak langsung dapat mempersingkat waktu sehingga user tidak perlu berpikir dalam menggunakan YouTube. Di mana YouTube sudah menampilkan menu dengan mudah, yang mudah dimengerti dan fitur yang mudah ditemukan. Hal ini berhubungan dengan tata letak desain yang baik. Yang berikutnya, YouTube ini sudah sangat familiar, di mana sejak terciptanya YouTube telah melakukan banyak pembaharuan terhadap aplikasi yang ada. Yang berikut responsif, ini user interface yang baik, sudah dapat melakukan respon cepat terhadap interaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Salah satu contoh misalkan ketika seorang user menekan tombol atau suatu aksi, aplikasi akan menunjukkan proses pada aplikasi yang misalnya loading dan sebagainya. Pada aplikasi YouTube ini, YouTube menampilkan pemberitahuan bahwa aplikasi ini sedang melakukan proses iterasi. Jadi ini pemberitahuan loading, misalnya saat kita membuat ada logo loading. Oke, jadi kita tahu bahwa videonya sedang loading dan akan diputar. Good konsistensi desain dalam sebuah pembangunan sistem sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak mengalami kendala di setiap pembaharuan. Oke, good, efektif atau menarik. Kita lihat di sini. Dari menurut saya YouTube ini sudah sangat menarik tampilannya. User interface-nya bagus, banyak video-video yang menarik yang bisa kita cari. Yang berikut efisien. Antarmuka yang efisien adalah penampilan yang baik namun dapat melakukan fungsi-fungsi secara cepat dan efisien. YouTube memiliki fungsi-fungsi yang dijabarkan dengan jelas, dan beberapa kriteria analisis user interface di atas dapat disimpulkan bahwa YouTube memiliki tampilan antarmuka good interface dan juga kehandalan dari beberapa fungsi yang ada, tampilan sederhana namun menarik dan efisien. Oke, pada yang ketiga saya akan membahas website Lazada. Oke, jadi kriteria dari user interface yang friendly antara lain memiliki tampilan yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, sering digunakan oleh pengguna dari remaja hingga orang tua. Jika terjadi error, pihak Lazada langsung memperbaikinya. Oke, dalam kasus ini saya mencoba memberikan pendapat mengenai user interface yang ditampilkan pada laman resmi Lazada yang beralamat di http://www.lazada.co.id. Lazada sendiri merupakan salah satu layanan e-commerce atau online shopping yang cukup digemari oleh masyarakat. Untuk itu saya akan mencoba menganalisis bagaimana user interface dari web Lazada. Kemudian apa saja yang ditawarkan oleh website ini dan menemukan sisi lemah untuk kemudian analisa dan menjadi dasar pengembangan website. Berikut adalah poin-poin yang akan saya gunakan dalam mengkaji website Lazada. Jadi kurang lebih ada 4 poin, yaitu readability, ketepatan, mobilitas konten, dan efisien. Oke, readability, parameter ini menyangkut bagaimana kemudahan user untuk membaca sebuah informasi yang didapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah web. Di website Lazada ini, pengguna diberikan beberapa pihak baik pada menu maupun berpilihan baik pada menu maupun pada halaman utama. Jadi ini tampilannya.
Jadi ada lingkar kuning itu adalah menu home Lazada. Jadi saat klik akan masuk, Lazada menyediakan kemudahan untuk membeli peralatan elektronik, fashion, kesehatan, olahraga, travel otomotis, dan isi pulsa. Semua lengkap, nyaman, mudah, dan aman. Berikut adalah ketepatan. Penempatan kolom pencarian sudah tepat, berada di halaman utama sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Jadi ini banyak sudah lengkap, kita tinggal mencari produk yang kita inginkan. Yang berikut, mobilitas konten. Web ini menyediakan aplikasi seluler yang dapat diunduh di App Store atau Google Play Store sehingga mendukung platform dari smartphone yang kini digunakan, serta untuk memperluas jaringan dibuatlah link ke media sosial via Facebook, Twitter, Google+, Pet, Instagram, dan lain-lain. Oke, jadi ini gambarnya. Oke, berikut adalah efisiensi. Dari segi efisiensi, menurut saya web ini cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user, dalam mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan secara online, secara cepat dan mudah, sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini. Selain itu, tampilan yang interaktif tak perlu mengganggu dan nyaman untuk dipandang, menjadikan user untuk diarahkan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga pengguna menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh website ini. Jadi menurut saya website Lazada ini sudah sangat bagus, sangat user friendly, dan tidak membosankan karena dia akan menampilkan banyak produk baru dan bagus sehingga kita tidak bosan. Yang berikut adalah website Garuda Indonesia. Oke, kriteria dari user interface ini sudah sama seperti yang di atas. Memiliki tampilan bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari. Pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut. Oke, jadi ini tampilan awalnya sudah sangat menarik. Ada perpaduan warna. Oke, jadi di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Ini. Oke, jadi yang pertama reliability. Parameter ini menyangkut bagaimana kemudahan user untuk membaca sebuah informasi yang didapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah web. Oke, jadi ini kita bisa lihat pada gambar ini terdapat penawaran dan promo yang ditawarkan oleh maskapai. Jadi sudah sangat lengkap, kita tinggal mengklik. Kita ingin pesan hotel, di sini ada promo, harga istimewa. Kita tinggal mengkliknya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, ini dia. Pada gambar ini juga sudah dapat fasilitas yang diberikan oleh maskapai. Oke. Nah, pemilihan warna ini juga penting, dan gambar untuk mempercantik tampilan juga diperlukan. Oke. Jadi ini warna tampilannya sudah sangat bagus, sangat enak untuk dilihat. Dan juga gambar ini ada promo yang diberikan secara visual dan pemberian warna yang halus dan nyaman untuk dilihat. Oke, selanjutnya di sini. Oke, kita lanjut. Ini juga ada dual bahasa pada website. Nah, jadi web ini sudah memudahkan kita. Jadi ada 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Jadi jika ini ya, Indonesia dan Inggris. Jika orang tidak mengerti bahasa Indonesia, dia bisa menggunakan bahasa Inggris, begitu pun sebaliknya. Nah, ini gambar berikutnya, fasilitas login dan sign up untuk reservasi atau penawaran promo lebih lanjut. Ini banyak tampilannya seperti ini, bagus. Pintasan untuk melakukan reservasi tiket. Oke, tidak ada letak kesalahan. Oke, di ini tampilan proses permintaan ketika ingin melakukan pencarian penerbangan yang mudah. Dipesan, setelah itu user akan diarahkan ke halaman pemilihan jam terbang dan pembayaran tiket via online. Oke, gambar ini sangat bagus. Tampilan proses permintaan ketika ingin melakukan pencarian penerbangan yang sudah dipesan. Oke, berikut adalah kecepatan akses. Untuk menguji kecepatan akses, di sini saya sudah menggunakan link ini untuk menguji seberapa cepat web tersebut. Nah, jadi setelah diuji, untuk web Garuda ini mendapatkan rating 22/100 untuk masalah kecepatan akses,
dan 95% untuk pengalaman pengguna pada perangkat seluler. Nah, pada perangkat desktop mendapatkan rating 65% untuk masalah kecepatan akses dan 95% untuk pengalaman pengguna. Jadi menurut saya penyebab rendahnya kecepatan dalam mengakses web ini disebabkan karena banyaknya gambar yang digunakan untuk promosi maskapai pada web tersebut, sehingga membuat web berat dalam hal akses serta menggunakan penggunaan flash picture untuk mempercantik tampilan. Namun dari segi kepuasan pengguna dapat rating sangat baik. Ini disebabkan karena web Garuda Indonesia memberikan kemudahan dalam hal menemukan informasi yang diinginkan user seperti reservasi tiket, informasi promo bulanan, berita terkait fasilitas yang diberikan, dan lain-lain di halaman utama, membuat user diarahkan untuk mendapat informasi ditambah tampilan yang halus, futuristik, terstruktur, dan nyaman, sehingga membuat user menjadi ingin menggunakan berkali-kali, dan web yang responsif sehingga dapat diakses dari perangkat manapun. Oke, ini hasil coba screenshotnya. Oke, yang berikut akuransi atau ketepatan. Oke, jadi pada web Garuda ini mengedepankan kebutuhan utama user. Ketika melihat web ini pertama kali, kebanyakan user ingin mencari tahu sesuatu yang cepat, mudah, dan efektif dan efisien, termasuk dalam hal pemesanan tiket pesawat. Oke, jadi ini. Oke, banyak sekali gambar. Penempatan kolom pencarian pada laman berita untuk mencari berita-berita atau artikel terkait maskapai, serta dilengkapi dengan gambar untuk menarik pengguna membuka link tersebut. Seharusnya kolom search ditempatkan pada halaman awal web untuk navigasi lebih kompleks. Oke, yang berikut mobilitas konten. Dalam hal ini Garuda Indonesia sudah menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di berbagai platform smartphone terkini seperti Android, Apple, dan BlackBerry yang dapat diunduh secara gratis pada masing-masing store, sehingga mempermudah pengguna mobile untuk mengakses web ini. Oke, ini jadi web ini sudah tersedia dalam bentuk aplikasi mobile. Yang berikut efisiensi. Dari segi efisiensi, menurut saya web Garuda Indonesia cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam hal mendapatkan informasi umum yang diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini. Selain itu, tampilan yang interaktif, tak terlalu mengganggu, dan nyaman untuk dipandang menjadikan user untuk diarahkan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh web ini. Oke, kita lanjut. Web yang kelima adalah Blibli. Oke, kriteria user interface yang friendly adalah ini. Oke. Nah, yang terakhir ini, jika terjadi error, pihak blibli.com langsung memperbaikinya. Berikut poin-poin yang akan saya gunakan dalam mengkaji web blibli.com. Ada 5: reliability, ketepatan, mobilitas konten, efisiensi, analisis, dan evaluasi web blibli.com. Oke, parameter ini menyangkut bagaimana kemudahan user membaca sebuah informasi yang didapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah web. Jadi di web blibli.com ini pengguna diberikan beberapa pilihan baik menu maupun pada halaman utama. Oke, ini kita bisa lihat. Oke, berikut ada logo. Logo dari websitenya merupakan suatu hal yang sangat penting. Memang logo ini sangat penting, dan Blibli sudah mempunyai logo yang berbeda dari logo perusahaan lain sehingga kita bisa tahu. Oke, berikut ketepatan. Penempatan kolom pencarian sudah tepat berada di bawah halaman utama, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Jadi kita tinggal masukkan produk apa yang ingin kita cari. Oke, mobilitas konten. Web ini menyediakan aplikasi seluler. Oke. Jadi website untuk Blibli juga sudah ada untuk aplikasi mobile. Oke, berikut efisiensi juga.
Dari segi efisiensi, menurut saya web Blibli cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam hal mendapatkan informasi yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan secara online, dan juga mudah sehingga user mau bisa dimudahkan. Berikut yang keenam adalah website email client. Nah, website email client ini sendiri adalah perusahaan perangkat lunak swasta yang dimulai pada tahun 1994. Software ini telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Tim pengembangan perangkat lunak dari perusahaan email client menciptakan beberapa produk terdepan di industri, termasuk FL Studio adalah Digital Audio Workstation atau DAW untuk PC Windows. Oke. Yang berikut ada FL Studio Mobile 3 adalah versi untuk perangkat mobile program FL Studio for Windows yang terkenal. Berikut plugin FL Studio AU merupakan plugin unit VFST dan audio yang dapat digunakan di FL Studio atau VST lainnya. Yang include sampel, loop, dan preset, yaitu set instrument lengkap dengan contoh dan konten loop yang dapat digunakan di FL Studio. Nah, dilihat dari fungsi yang ada, website ini memiliki fungsi komunikasi, fungsi informasi, dan fungsi entertainment. Fungsi komunikasi terlihat dari adanya fasilitas chat, fungsi informasi terlihat dari adanya berita-berita, dan fungsi entertainment terlihat dari adanya hiburan dalam website ini. Nah, poin yang akan saya bahas, yang pertama, parameter. Ini menyangkut bagaimana user dapat dengan mudah membaca sebuah informasi. Oke, jadi ini sudah lengkap. Ini gambarnya sudah lengkap. Oke, pada tab menu pengguna diwajibkan melakukan aksi berupa pengklikan pada menu yang ingin dituju. Sedangkan pada tab menu yang ditandai dengan ikon segitiga, pengguna tidak usah melakukan aksi pengklikan, melainkan hanya mengarahkan pointer pada tab yang diinginkan. Oke, include logo perusahaan websitenya merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya logo dapat menentukan perusahaan tersebut. Oke, sudah. Atribut-atribut tersebut merupakan identitas dan kepribadian para individu, organisasi, maupun perusahaan. Oke, yang ketujuh adalah website Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oke, berdasarkan gambar interface website www.its.ac.id, tampilan desain website ITS kurang baik dari segi user interface. Hal tersebut dikarenakan beberapa informasi atau berita letaknya tidak mengelompok atau terkesan tidak rapi dan menempatkan informasi yang ada. Nah, di mana hal tersebut akan membingungkan pengguna website jika ingin mencari informasi. Selain itu, tampilan website terlalu banyak gambar yang memakan banyak tempat sehingga website tidak bisa dilihat dalam satu tampilan layar monitor. Hal tersebut akan menyulitkan pengguna jika ingin melihat seluruh isi atau informasi dari website tersebut. Lalu dengan banyaknya tampilan gambar ini, pada website akan menjadi tidak menarik bila dilihat. Oke, pada aspek dari berbagai aspek usability website www.itc.ac.id, learnability, aspek learnability masih kurang, di mana terdapat informasi yang letaknya berbeda. Oke, berikut efisiensi cukup memenuhi aspek efisiensi dikarenakan tidak terlalu banyak link atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Contoh, pengguna membutuhkan informasi pendaftaran atau biaya dan persyaratan S2 teknik industri, di mana langkahnya masuk web ITS, kemudian masuk link pasca sarjana, lalu muncul web pasien. Setelah itu masuk link pendaftaran dan beasiswa, dan muncul beberapa link lain seperti jalur masuk dengan biaya sendiri, BPS, PU. Nah, kita tinggal pilih salah satunya. Good memorability. Aspek memorability ini menurut saya terhadap pengguna sangat baik karena untuk mendapatkan suatu informasi tidak terlalu banyak link. Yang berikut, errors. Aspek error terdapat penggunaan website ITS ini sangat minim karena tidak terlalu banyak link untuk mengetahui sebuah informasi apabila pengguna sudah pernah mengakses sebelumnya. Nah, di sini ada satisfaction. Aspek satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simple. Yang berikut ada user experience.
Nah, di sini ada beberapa poin, ada 4. Yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan dan tujuan awal. Nah, di sini menurut saya website ITS terdapat beberapa informasi yang ditampilkan semua, baik dalam sebuah gambar maupun sebuah tulisan. Informasi terbaru yang ditampilkan pada tampilan awal sehingga terkesan tampilannya kurang rapi. Oke, yang berikut kemampuan dan keterbatasan situs. Nah, pengguna pertama cukup lama karena harus melihat satu persatu isi website. Hal tersebut karena terletaknya beberapa informasi kurang rapi, akan tetapi pengguna sudah terbiasa, maka akan sangat mudah karena tidak banyak link atau sebuah informasi. Yang berikut isi dan tampilan situs. Pada kasus website ITS, isi dari website sangat lengkap juga, akan tetapi tampilannya kurang rapi karena banyak gambar dan informasi seperti agenda dan pengumuman letaknya tidak mengelompokkan pada satu tempat. Yang berikut fungsionalitas situs. Website ITS dari segi aspek fungsionalitas cukup baik, di mana website mampu merespon dengan baik setiap perintah pengguna dengan cara memberikan informasi yang lengkap pada setiap menu yang ditampilkan. Oke, website yang ke-8 adalah Yahoo. Dari ini tampilan gambar Yahoo. Nah, hasil analisis website Yahoo Mail sesuai dengan 16 prinsip user interface dijelaskan sebagai berikut. User compatibility. Nah, accessibility dari prinsip nomor 1 itu accessibility. Yahoo mudah diakses oleh user. Configurability, tampilan pada Yahoo tidak memenuhi prinsip configurability karena tampilan yang ada tidak dapat dikonfirmasi oleh user. Availability, tampilan Yahoo sudah memenuhi prinsip availability karena objek atau menu tersedia setiap waktu dan dapat diakses oleh user. Berikut product compatibility. Oke, product compatibility. Oke, clarity. Objek dalam tampilan Yahoo sudah jelas, misalkan terdapat lambang amplop untuk menemukan menu mail, lambang bola untuk memilih menu olahraga. Yang berikut text compatibility. Compatibility, tampilan Yahoo sudah memenuhi prinsip compatibility. Hal ini dibuktikan dengan penempatan atau tata letak yang jelas dan pas. Oke. Workflow compatibility. Operability Yahoo sudah memenuhi prinsip operability karena Yahoo mudah diakses oleh semua orang dari berbagai golongan dan umur. Jika bahasanya familiar, desain yang simpel, dan kemudahan akses di mana saja. Untuk konsistensi, oke, dia sudah memenuhi ini karena Yahoo tidak pernah berubah. Pada saat kita memulai untuk membukanya, tampilannya tetap sama. Oke, yang berikut familiar, semua tampilan Yahoo mudah dimengerti oleh usernya, baik dari segi bahasa ataupun ikon-ikon yang mewakili tiap menu yang ada. Yang berikut simplicity. Oke, dimana tampilan Yahoo ini sederhana dari segi warna tampilan, ikon yang dipilih untuk mewakili tiap menu, dan deretan link yang berisi informasi dikemas dengan sederhana. Di sini berikutnya adalah directness manipulation. Dalam prinsip ini, kecepatan pengaksesan Yahoo tergantung dari kecepatan koneksi. Yang ada kontrol, penggunaan Yahoo dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan user. Contohnya ketika user ingin membuka tampilan email, maka yang muncul adalah tampilan email. Yang berikut, what you see is what you get. Oke, dari segi kontras antar elemen, tampilan Yahoo kurang bagus karena didominasi warna putih di background dan dipenuhi gambar dan iklan. Dari segi pengelompokan, tampilan Yahoo sudah baik karena sudah ada menu-menu yang mewakili masing-masing fungsinya. Berikutnya ada flexibility. Oke, jadi Yahoo ini sudah memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Ada pada tampilan. User tinggal memilih menu atau link yang dibutuhkan, maka tampilannya akan muncul. Berikut responsif. Oke, di sini karena Yahoo sudah cepat dalam menanggapi keinginan user. Ketika user mengklik link yang diinginkan, maka langsung tersambung dengan informasi yang dibutuhkan. Yang berikut, invasive teknologi.
transparansi. Yahoo tidak memenuhi prinsip transparansi karena Yahoo tidak memperhatikan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Yahoo. User hanya mengetahui hasil dari apa yang diinginkan. Berikut robustness. Recovery untuk situs Yahoo terdapat toolbar back jika ingin mengembalikan ke ketampilan sebelumnya. Berikut protection. Safety. Yahoo memenuhi prinsip safety dalam bagian Yahoo Mail karena Yahoo Mail menyiapkan perlindungan atau pencegahan terhadap kesalahan user. Yang berikut adalah easy of learning and easy of use. Obviousness. Pada website Yahoo yang ditampilkan di situs tersebut, segala sesuatunya sudah jelas dari segi pemilihan kata, yaitu mudah dimengerti orang dan tidak membingungkan, serta dari segi tampilan dan menu. Berikut kelebihan dari Yahoo ini sendiri. Selalu bisa digunakan untuk menerima dan mengirim email. Anda juga bisa mengetahui berita-berita terbaru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi Yahoo ini juga bisa memberikan informasi banyak. Nah, di sini saat mengirimkan email, Anda bisa menampilkan file tambahan sebesar 25 MB. Kekurangannya, terlalu banyak iklan, upload file agak lama, dan terkadang koneksi lambat, dan juga kadang servernya bermasalah. Nah, yang ke-9 di sini kita masuk ke arah web uwearu.com. Nah, ini tampilannya memiliki warna sedikit pink, sangat cantik warnanya. Oke, user interface dalam situs web ini, yang pertama kejelasan atau clarity. Berdasarkan pengamatan, situs web ini sudah cukup memenuhi aspek clarity. Oke, ringkas. Yang kedua ringkas. Dari tampilan utama situs web ini juga menyediakan banyak menu, adanya kolom pencarian dan penggolongan produk berdasarkan kategori tertentu, sehingga dapat dengan mudah pengunjung untuk menemukan barang atau produk yang ingin dicari. Itu mudah dikenali atau familiar. Aspek familiar sudah terpenuhi pada situs web ini. Hal ini terlihat jelas dari desain header dan footer, keseragaman tampilan dan elemen visual yang pada setiap halaman. Responsif. Situs web ini juga memiliki respon yang baik terhadap pengguna. Hampir semua navigasi dan tombol ketika kita klik akan diakses dengan cepat dan memberikan umpan balik atau feedback yang baik terhadap pengguna. Dan yang berikut konsistensi. Dilihat dari segi desain tampilannya, situs web uwearu.com ini sangat konsisten, teridentifikasi dari desain tampilan dan perpaduan warna yang sama di semua halaman. Kemudian penggunaan huruf yang sesuai dan tidak berlebihan dalam hal keterbacaan, sehingga memudahkan user untuk mengakses link web ini. Yang terakhir adalah efisiensi. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, situs web ini cukup efisien. Hal ini terlihat dalam penempatan menu yang ada di tengah atas header section. Sudah cukup proporsional sehingga lebih memudahkan pengguna untuk merujuk ke menu tanpa harus menggeserkan scroll bar. Nah, yang terakhir adalah Traveloka. Ini adalah gambar Traveloka. Nah, di sini terlihat dari tampilan situs utama menampilkan secara langsung fitur utamanya, yaitu pemesanan tiket. Jadi menurut saya itu pilihan yang baik dengan to the point. Dengan hanya melihat homepage traveloka.com, semua pertanyaan tersebut sudah terjawab. Ini gambarnya. Yang kedua, nah, dari gambar di atas, saat mengisi feed Anda pada formulir akan muncul pilihan seperti gambar ini, sehingga user tidak perlu mengetikkan kata-kata, hanya perlu memilih sesuai keinginan. Fitur ini menurut saya sangat membantu karena terkadang kita terburu-buru dan tidak memungkinkan untuk mengetik, sehingga fitur tersebut dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, yang berikut terdapat alur jelas. Ini adalah gambar untuk pengisian formulirnya. Oke, di sini informasi ini berguna bagi user ya, agar mengetahui keseluruhan tahapan yang harus dilalui. Untuk mendapatkan tiket, pada gambar di atas dituliskan isi data, review pembayaran proses, dan etiket terbit. Oke, jadi gambar berikut terlihat tombol yang berfungsi untuk navigasi ke halaman tertentu diberi warna yang menarik agar perhatian visitor tertuju pada hal tersebut. Warna-warna yang digunakan dalam situs traveloka.com nyaman untuk dipandang. Perpaduan komposisi warna yang baik antara warna putih, biru, dan orange, serta warna pada gambar promo disesuaikan dengan tema situs memberikan kesan
yang enak untuk dipandang. Oke, jadi untuk pembahasannya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, penutup. Jadi di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, website sekarang sudah semakin berkembang dengan menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan dan keinginan yang membuatnya. Ketertarikan user untuk mengunjungi sebuah website bergantung pada desain dan seberapa penting informasi yang diberikan sebuah website. Interface pada website juga sangat berpengaruh pada kenyamanan user untuk berlama-lama di website tersebut. Dengan mengembangkan desain pada sebuah website agar terlihat lebih menarik, dapat membantu keterampilan seseorang dalam mendesain dan membuat website. Dari beberapa pembahasan di atas, kami sebagai penganalisa website tersebut menyimpulkan bahwa website di atas termasuk dalam kategori website yang sederhana. Mereka memadukan warna dan logo terhadap masing-masing logo website dengan warna dasar website mereka, dan dalam hal ini terlihat sangat menarik meskipun sederhana. Yang berikut adalah saran. Setelah menganalisis 10 website ini, saran dari saya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui untuk keseluruhan 10 website di atas, ada yang bagus dan ada yang menarik. Hanya saja ada tampilan di beberapa website ini terlalu polos sehingga menjadikan website tersebut kurang menarik dan dikunjungi. Jadi saran saya, sebaiknya perbaiki tampilan website tersebut, jangan terlalu polos sehingga banyak orang ingin atau minat untuk mengunjungi website mereka. Oke, yang berikut daftar pustaka. Dari ini sumber referensi ada banyak. Oke, jadi untuk penjelasan menganalisis website sesuai dengan standar IMK cukup sekian. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Saya Elisius Marina Munang mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.